Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang penuh dengan anugerah. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui KUL hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan catatan untuk kita saudara bisa mencatat setiap firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai dengan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya, kami sembah Engkau, Tuhan pengharapan kami, Tuhan kekuatan kami, Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kurala bayandara la bayadara la rabashikina naria maramasanda ya ramu. Ya daramaya gayana ramasanda ramaya naramase. Haleluya, haleluya. Kunaramashanggaya naramagano ramase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sungguh Engkau mulia, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk waktu saat ini di mana kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh sharing bersama-sama. Kami percaya Tuhan Engkau yang memenuhi kami dengan hikmat-Mu untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari saat ini Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama mari katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui KUL ini. Ya, tema kita saat ini adalah memiliki pengharapan yang mulia. Ya, tema kita memiliki pengharapan yang mulia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahan dari firman Tuhan ini diambil dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13, dan kita mau tekankan di ayat yang ke-13-nya nanti. Titus pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13, Saudara boleh buka firman Tuhan.
Titus pasal 2 ayat 12 dan 13 dikatakan begini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Perhatikan ayat 13 ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan ya. Ya, ini ayat pertama yang menjadi bahan bacaan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau meninggalkan segala kefasikan, segala keinginan dunia, hidup dengan bijaksana dalam keadilan dan beribadah kepada Tuhan sambil menanti-nantikan penggenapan pengharapan kita. Pengharapan yang mulia, penuh bahagia, kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus ya. Ada bahan yang kedua yang kita dapat hari ini Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Saya percaya saudara pasti sudah sering mendengar ayat ini ya, firman Tuhan ini ya tentang akhir zaman. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya, ayat-ayat firman Tuhan ini adalah peneguhan bagi kita bahwa pada akhir zaman ini ada pengharapan yang mulia. Karena itu tema kita hari ini memiliki pengharapan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, sejak pandemi COVID-19 ini ya menjadi pandemi yang melanda seluruh bumi ya. Kalau dari wabah kemudian menjadi epidemi ya, epidemi itu adalah mencakup wabah yang satu daerah lokal. Tetapi setelah jadi pandemi itu berarti mencakup seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu kemudian banyak orang berbicara tentang apa hubungannya ya pandemi COVID-19 ini dengan akhir zaman. Banyak orang bercerita tentang hal itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami sikap dan pandangan kita mengenai pandemi COVID ini ya, khususnya kita yang ada di dalam KUL ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Tuhan ya. 3 pokok penting yang harus kita pegang terkait dengan COVID-19, dengan akhir zaman ini, supaya kita tetap memiliki pengharapan yang mulia di dalam Tuhan ya. Pengharapan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, 3 pokok penting yang kita pelajari, yang kita pegang Bapak Ibu Saudara tentang COVID-19 ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, COVID-19 bukan penentu tanggal kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi, COVID-19 bukanlah penentu bahwa setelah ini pasti, setelah selesainya COVID-19 kedatangan Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kali. Ya, COVID-19 bukan penentu tanggal kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, maksudnya ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu tahu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa setelah pandemi COVID ini pasti Tuhan Yesus belum datang kembali ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini ya, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita tidak pernah tahu. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36, Tuhan Yesus berkata begini, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya Bapa yang tahu semuanya, yang menentukan waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan cari-cari tahu, perlu tahu, apalagi yang memastikan tanggalnya pasti tanggal ini, pasti sekian Tuhan pasti datang. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah
berubah sekalipun. Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus pasti, ya, dikatakan dengan sungguh-sungguh di sini, dikatakan saatnya tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat tidak, anak yaitu Tuhan Yesus sendiri tidak. Pada saat itu mengatakannya hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara, ya, karena hanya Bapa yang menentukan segala sesuatu waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, COVID-19 ini bukan penentu tanggal pastinya kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena itu tetaplah memiliki pengharapan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tetap nantikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, terkait COVID-19 ini dengan akhir zaman adalah COVID-19 ini adalah sebagai warning, sebagai peringatan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Ini peringatan sungguh-sungguh, karena itu milikilah harapan di dalam Tuhan. Ini peringatan, warning, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Dalam kitab Wahyu saja Bapak Ibu Saudara, kalau saudara membaca di sana, nanti setelah ini Bapak Ibu Saudara boleh baca kembali kitab Wahyu ini. Beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan, aku datang segera. Tercatat 4 kali di sana Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Dan kemudian Tuhan juga mengatakan, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah singkat. 2 kali dikatakan demikian, ya, sudah dekat, sudah singkat. Kalau waktu itu ketika Yohanes menerima wahyu ini di Pulau Patmos, saat itu sekitar 2000 tahun yang lalu, ya, Tuhan mengatakan itu sudah dekat, sudah datang segera. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ya, pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah amat sangat dekat. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya dan kita tidak memastikan kapan waktunya. Bapak Ibu Saudara, ini peringatan bahwa Tuhan Yesus sudah amat sangat dekat. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-7, ya. Kalau saya bacakan dalam bahasa Indonesia, kita bandingkan dengan bahasa Inggris nanti Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 dikatakan begini, ya, akhir zaman itu, hari-hari terakhir dikatakan begini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam King James Version ditulisnya begini. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And there shall be famine and pestilence, ya, pestilences, ya. Di sana dikatakan pestilences ini adalah wabah. Yang ini tidak tertulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia. And pestilences and earthquake and in diverse places, ya. Gempa bumi di mana-mana tempat, di tempat-tempat yang lain berbeda, di tempat yang berbeda. Di sini dinyatakan bahwa ada sampar. Ada wabah Bapak Ibu Saudara, ya, pestilences. Bapak Ibu Saudara, ya, pestilences ini, wabah ini adalah salah satu dari tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada pandemi wabah COVID-19 ini, ya, ini jelas Bapak Ibu Saudara, ini salah satu tanda Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Semakin dekat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kedatangannya. Karena itu ini warning. Ini adalah peringatan supaya kita semakin berharap akan kemuliaan Tuhan itu. Ya, milikilah pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, COVID-19 ini adalah menjadi salah satu pemicu bagi kita untuk lebih serius menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita harus lebih serius lagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, memberitakan Injil bukan berarti saudara harus khotbah, ya, harus buka ayat-ayat firman Tuhan, tetapi lewat kehidupan kita yang menjadi kesaksian, kita punya pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Biarlah itu menjadi pemicu Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, COVID-19 ini jadi pemicu bahwa kita harus lebih serius untuk melakukannya. Memberitakan firman melalui kesaksian hidup kita. Kita yang merindukan kedatangan Tuhan Bapak Ibu Saudara, seperti juga halnya jemaat mula-mula, ya, dalam Kisah Para Rasul Saudara, ya, mereka berkata Maranatha, ya.
Tuhan Yesus datanglah. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah Maranatha ini juga menjadi doa kita, menjadi salam kita lebih serius lagi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kita bisa belajar 3 hal hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, COVID-19 bukan penentu tanggal kepastian Tuhan Yesus datang. COVID-19 adalah peringatan bahwa Yesus pasti datang segera, ya, semakin dekat. Yang ketiga, COVID-19 menjadi salah satu pemicu kita untuk lebih serius menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, ya, sekarang saudara boleh siapkan catatan saudara catat ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, nanti saudara bisa baca kembali, pelajari firman Tuhan ini lebih lagi ya. Pandemi COVID-19 ini sesuatu yang tidak terduga dan tidak bisa dicegah Bapak Ibu Saudara. Faktanya hari-hari ini sudah melanda seluruh bumi ini ya. Terkait dengan akhir zaman, kita bersyukur kita memiliki dan menantikan pengharapan yang mulia. Apa yang harus dilakukan dalam memiliki dan menantikan pengharapan yang mulia ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, pastikan bahwa kita menjadi milik Kristus. Saudara boleh catat ayatnya dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima, dan Efesus pasal 1 ayat 13-14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Ya, catat ini. Pastikan bahwa kita menjadi milik Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam Kristus. Ya, tetap hidup dalam Kristus. Ayatnya saudara boleh catat, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 ya. Ini hidup di dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang harus kita lakukan dalam menantikan pengharapan yang mulia ini? Yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan ya. Ibrani 12 ayat yang ke-14, masih ingat Bapak Ibu Saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, Ibrani 12 ayat 14, catat itu Bapak Ibu Saudara. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, roh jiwa tubuh kita harus terpelihara sempurna dalam kekudusan ya. Lalu yang ketiga ayatnya di dalam Efesus 5 ayat yang ke-27. Efesus 5 ayat yang ke-27. Nah, yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang pertama pastikan bahwa kita menjadi milik Kristus, yang kedua hidup dalam Kristus, yang ketiga hidup dalam kekudusan, yang keempat berjaga-jaga setiap saat. Berjaga-jaga setiap saat. Saudara boleh catat ayatnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang keempat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang keempat. Lalu dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Lukas 21 ayat yang ke-36. Kita baca satu ayat ini, Matius pasal 24 ayat yang ke-46. Ayat terakhir kita akan baca ini. Matius pasal 24 ayat yang ke-46. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Berbahagia ketika kita tetap berjaga-jaga, kita melakukan bagian kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Melalui kesaksian hidup kita, melalui perkataan kita, melalui apapun dalam hidup kita, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang kita pelajari hari ini. Milikilah pengharapan yang mulia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup dengan doa. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih-Mu, firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lagi ya Bapa. Agar kebenaran firman Tuhan benar-benar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami tetap memiliki pengharapan yang mulia di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah ini saudara boleh share satu sama lain, pelajari kembali ayat-ayat yang saudara sudah catat tadi, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk memiliki pengharapan yang mulia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehati.